Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semuanya sukses dan sehat selalu ya. Nah, kalau di episode kemarin kita sudah melakukan perjalanan dari kota Surabaya menuju ke Bromo. Nah, sekarang hari ini saya akan mengajak kalian untuk turun ke Padang Pasir teman-teman. Karena lokasinya Padang Pasir ini berada di bawah pos penanjakan 1 ini teman-teman. Jadi ya, kita akan melihat bersama-sama situasi dan kondisi terkini dari jalanan yang memiliki kondisi turunan yang cukup ekstrim ini. Oke teman-teman, jadi opening episode kedua saya mulai dari sini ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri situasi dari penanjakan menuju ke Padang Pasir ini sangat macet teman-teman. Wah, luar biasa nih. Kita matikan dulu mesinnya. Kayaknya tadi motorku habis kena itu deh, apa namanya, badukan yang agak tinggi teman-teman. Jadi kita lihat aja. Waduh, ini kayaknya klip-klipnya lepas teman. Oke, jadi di sini klip pengunci dek depan dari motor ini hilang teman-teman. Dan ceritanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah video sebelum saya sampai di posisi sekarang ini. Ya, memang meskipun malam Senin tidak menjamin teman-teman, macet banget. Karena antusiasme wisatawan lokal sangat tinggi sekali. Mantap. Kita masuk situ aja. Semoga nututi ya. Gini nih yang bikin menghabiskan waktu nih. Masuk aja dah. Bisa kok, cukup kok. Ngeri juga ini ya. Waduh, jurang cuy. Kayaknya harus nyala ini motornya nih. Wah, keren banget. Jurang cuy, tapi bagus banget pemandangannya. Bisa nggak ya? Bisa lah. Oke, pelan-pelan cuy. Resikonya tinggi juga ini. Oke, akhirnya. Mantap. Wih, lihat nih macetnya nih. Waduh, kalau kita nunggu di tempat yang tadi ya nggak jalan-jalan bro. Wah, macetnya aja panjang loh. Waduh, tinggi sekali. Pelan-pelan deh. Sayang sekali bagian bawahnya teman-teman. Mantap. Mantap. Ngeri cuy. Ngeri sedap cuy. Semua orang punya kesulitannya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi emang medannya nggak memungkinkan ya. Kong gay jare loh. Lihat tuh,
Kalian bisa lihat sendiri situasinya benar-benar chaos teman-teman. Oke, jalan kah? Jalan cuy. Mantap. Off-road cuy. Wah. Duh, saya takut kalau ngambil jalan tanah kayak gitu. Mendingan saya lewat jalan biasa kayak gini deh. Bahaya soalnya cuy. Buset dah. Motor ngangkut motor cuy. Mantap. Aduh, bisa nggak ini? Mepet banget cuy. Nah, jadi karena ini macet banget, jadi saya skip dulu teman-teman videonya. Sampai nanti kita bertemu di persimpangan mau ke lautan pasirnya teman-teman. Nah, di depan ini ada petunjuk arah ya. Jadi kalau kita mau ke lautan pasir, nah itu kalian bisa lihat sendiri ada tugu selamat datang di situ teman-teman. Wah, ini di pinggir jalan ini banyak yang jualan bakso ya. Wah, enak ini ambil makan bakso di pinggir jalan kayaknya. Cuman macet ya, males jadi nih. Gila. Wah. Tuh, macet banget kan? Jadi ini yang macet pasti yang menuju ke arah padang pasirnya, teman-teman. Tuh, di sini juga banyak sekali orang yang nongkrong ya. Foto-foto nongkrong karena di kiri kita ini adalah Gunung Batok, pemandangan Gunung Batok, dan di bawahnya itu apa namanya? Lautan pasirnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke sana, teman-teman. Tuh. Ya. Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Macet banget nih yang menuju arah padang pasirnya. Soalnya tadi pada ketahan di sono tuh. Jadi ya pada ngumpul apa namanya, pada barengan semua. Akhirnya kesini semua, akhirnya macet. Nah, posisi kita ini sekarang sudah resmi menuju ke arah lautan pasir ya, teman-teman. Jadi dari sini nanti tinggal ngikuti jalan aja. Nanti bakalan banyak turunan yang agak curam, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pakai motor matic seperti saya ini, kita juga harus memperhatikan dari segi teknik pengeremannya. Karena untuk absurd sekali. Nah, karena biasanya motor matic itu sangat rawan untuk remblong, teman-teman. Jadi kalau mau ngerem nanti ada tekniknya. Tinggi banget tuh. Tuh lautan pasirnya tuh di bawah kita. Pertama ini nanjak dulu, teman-teman. Tapi di sini tuh nanjaknya ndak terlalu terjal ya. Seperti di Cangar. Kalau Cangar kan terjal itu. Nah, kalau di sini ndak, landai. Jadi saya rasa kendaraan seperti motor-motor Beat, motor Mio gitu masih sanggup sih lewat sini. Karena nanjaknya itu nggak terlalu terjal, teman-teman. Nah, pertama kita dikasih apa namanya, jalan yang agak terjal dulu. Nanti setelah itu baru mulai menurun gitu ya, gitu sih seingat saya. Nah, ini kita baru mulai menurun, teman-teman. Nah, di saat kita menurun, kita juga harus perhatikan teknik pengereman kita ya. Jadi contoh kayak saya ini,
kiri kanan gitu teman-teman. Jadi gantian ngeremnya, supaya kampas remnya itu yang panas itu bergantian, nggak satu sisi doang. Soalnya kalau yang panas satu sisi doang itu akan sangat berbahaya teman-teman, bisa blong ya. Misalkan kita cuman pakai rem yang kiri doang, kan artinya dia rem belakangnya itu. Nah, rem belakangnya yang panas nanti kalau sudah panas biasanya sih ya bisa blong gitu. Makanya kenapa kok kita ngerem itu harus bergantian teman-teman, kiri kanan seperti itu. Nah, sampai sini jalannya terus mulai menurun kalau nggak salah. Ya nanti kita lihat aja teman-teman. Nah di sini tuh ya rame sih, masih rame, cuman ndak sampai macet kayak tadi tuh. Tadi tuh macetnya minta ampun deh, berhenti total. Jadi kalau nggak pinter-pinter kita cari jalan ya wes, kita tetap stay di situ terus teman-teman. Kacau kan? Wah ini mau bikin sinematik juga nggak bisa karena jalannya rame kayak gitu. Ya nanti mungkin bikin sinematiknya di lautan pasirnya aja lah. Nah jadi kenapa kok saya bikin video ini, supaya biar bisa jadi referensi kalian teman-teman, untuk kalian yang mau ke arah Padang Pasir via Desa Wonokitri, kalian bisa lewat sini ya. Dan kalian juga bisa perhatikan rintangan rutenya. Sebenarnya sih untuk kendala rutenya sih tidak ada ya. Untuk kondisi aspalnya sih sangat bagus, mulus. Cuman yang jadi masalah adalah turunannya saja teman-teman. Nah, jadi kalau kita menuju ke Padang Pasir itu kita pasti turun. Nah sedangkan kalau kita mau naik kembali pulang, ya itu kita harus naik lagi itu. Nah kalau ke Pasuruan kita harus naik, cuman nggak tahu kalau ke arah Malang apakah harus naik lagi atau nggak perlu ya gitu. Nanti rencananya sih saya pengennya ambil rute pulang lewat Malang sih. Nanti akan jadi episode ketiga itu kayaknya. Nih lihat nih, banyak jeep nih teman-teman. Mereka semuanya pada turun ke Padang Pasir ini. Oh iya, ini ada monyetnya juga loh ini. Wah, di sini pemandangannya ciamik cuy. Tuh lihat tuh, keren. Ini Gunung Batok teman-teman. Mantep. Hati-hati, sering terjadi remblong dan tanah longsor. Nah, itu kita harus perhatikan betul-betul nih peringatannya. Oke, di sini kondisi jalanannya terus menurun, tapi masih belum terlalu curam sini. Turunannya masih biasa saja nih. Nah, mungkin nanti ketika mendekati Padang Pasirnya baru agak curam. Di sini masih biasa saja. Ngeri. Ada yang ngelawan arah cuy, ngeri. Nggak berani. Ada yang balik juga ke atas. Ngeri-ngeri sedap kalau di tikungan ada yang kenceng tiba-tiba terus ngenain kita, kan nggak lucu ya. Nah di sini turunannya mulai agak ekstrim ya, agak-agak. Ya bisa dibilang turunannya ini tingkat levelnya sudah mulai ke hike lah, masih hike. Turunannya sudah di mode advance. Nah lebih cocok advance. Kalau tadi masih intermediate ya. Kalau awal-awal tadi malah masih beginner, intermediate. Sekarang ini kita memasuki turunan yang agak advance. Ini belum ketemu bos terakhirnya nih. Bos terakhirnya itu malah ngeri banget malah. Nah di sini untungnya kita juga ketahan sama
kendaraan-kendaraan yang macet ini. Jadi kita lebih sering rem, teman-teman. Tuh, kalian perhatikan saja tangan saya ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi supaya disc brake-nya nggak panas satu sisi doang. Oke. Nah, ini sepertinya udah mulai masuk ke bos terakhirnya ini turunannya. Di sini mulai agak curam di sini, teman-teman. Tuh, lihat tuh ada peringatannya kan? Kalian bisa lihat sendiri. Tuh, tanda seru. Terus di sini juga ada gambar turunan curam, teman-teman. Oke, harus hati-hati, teman-teman, karena kenceng-kenceng ini orang-orang di belakang itu. Aduh, kacau dah. Nah, ini kita mulai memasuki bos terakhirnya, teman-teman. Nah, di sini rawan sekali untuk blong ya, terutama untuk motor matic. Tuh, lihat tuh turunannya, ngeri banget. Buset. Wah, ini bos terakhirnya ini, teman-teman. Curam banget ini. Harus hati-hati, remnya gantian ya. Tuh, keren banget pemandangannya, guys. Mantep. Mantap. Nah, nanti sepertinya kita juga akan turun sampai ke kawahnya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa simak terus video ini, teman-teman. Episode kedua durasinya masih panjang ya. Ini masih belum setengahnya ini. Karena kita nanti akan melewati lautan pasir yang sangat licin itu. Apalagi kalau musim panas seperti ini, wah, biasanya tanahnya itu atau pasirnya itu lembek, teman-teman. Jadi bikin tambah licin gitu. Justru kalau musim hujan itu tambah enak karena pasirnya keras, sehingga motor itu dapat grip. Nah, kalau licin seperti ini ya kita lihat saja nanti apa yang terjadi, teman-teman. Iyalah. Ini bos terakhirnya juga nih. Pokoknya bos terakhirnya banyak nih. Turunannya curam banget. Kalau motor gigi sih enak ya, mereka punya engine brake. Nah, kalau motor matic cuma ngandelin rem doang, ya bisa sih digas dikit itu nanti ada engine brake-nya dikit, tapi dikit banget. Ngaruhnya hampir gak ada. Oh, ini bos terakhir ini, teman-teman. Wah. Ngeri cuy. Nah, ini bentar lagi kita sampai nih di lautan pasirnya. Tuh, sudah mulai kelihatan lebih dekat nih. Kita salib dulu mobil-mobil ini. Oke. Wah, ini dia. Nah, ini dia, teman-teman, lautan pasir Bromo yang kita nantikan ya. Sebentar lagi kita akan merasakan kelicinan dari pasir Bromo ini, teman-teman. Wah, ini dia. Wah, di sini banyak banget yang jualan ya. Bakso, SS gitu, banyak banget di sini. Bahkan ada toilet portable itu. Mantap nih. Wah, ini dia pasir Bromo, teman-teman. Nah, kalau jam segini kabutnya udah hilang ya. Licin banget. Wah, iya.
Saya lupa motor saya TCS guys, jadi saya harus mematikan TCS-nya ini. TCS atau yang biasa di dunia otomotif dikenal sebagai Traction Control System. Nah, teknologi itu berfungsi untuk membatasi tenaga mesin pada saat melintasi medan yang sulit teman-teman. Dan kalau di motor saya ini biasanya mesinnya berebet-berebet ketika melewati medan-medan yang licin. Jadi tenaga mesin itu tidak keluar 100% teman-teman, begitu. Jadi ya mau nggak mau daripada berebet-berebet kan nggak enak. Jadi harus saya matikan supaya di padang pasir yang licin ini saya tetap bisa ngegas motor saya teman-teman agar terus bisa jalan. Nah, kita ngikuti trek yang ada bekas rodanya ini teman-teman. Nah, kalau di sini juga kalian itu wajib bawa tutup hidung ya teman-teman, karena debunya itu baru diomong licin banget. Nah, kalian juga harus bawa tutup hidung teman-teman, karena debunya ini loh bisa masuk ke paru-paru kalian ini. Nah, terus tips juga buat kalian teman-teman, kalau kalian lewat sini ya, usahakan kaki kalian itu turun aja di bawah gitu. Jadi supaya bisa menyeimbangkan motor kalau ketika selip teman-teman. Kalau kita mau jatuh, setidaknya masih ada kaki yang bisa nyimbangin. Jadi kita nggak jatuh konyol gitu. Nah, di sini lumayan keras nih pasirnya nih. Mantap ya, banyak yang foto-foto teman-teman. Oke cuy. Oke teman-teman, jadi Lautan Pasir Bromo ini merupakan tempat wisata favorit setelah penanjakan satu itu. Jadi biasanya nih setelah wisatawan itu menikmati momen-momen matahari terbit, biasanya mereka akan langsung turun ke sini untuk menikmati pemandangan eksotis yang bisa ditawarkan dari sekeliling Lautan Pasir Bromo ini teman-teman. Termasuk kalau kita mau pergi ke Kawah Bromo, jadi kita itu harus turun teman-teman gitu. Nah, ini yang paling asik buat kalian yang bawa motor. Jadi kalian tuh bisa bawa motor kalian untuk menikmati sensasi riding di atas lautan pasir yang sangat licin ini teman-teman. Ya, anggap aja off-road ringan lah gitu. Jadi bagi kalian yang belum pernah datang ke sini, ya usahakan kalian datang aja teman-teman, karena ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang bakalan tidak akan mungkin kalian lupakan gitu. Riding di atas lautan pasir. Oh ya, itu apa namanya? Kalau misalkan kalian kesini, sebaiknya kalian tuh bawa perlengkapan untuk perlindungan diri aja ya, yaitu kacamata sama masker teman-teman. Karena di sini debu pasirnya tuh lumayan banyak, apalagi kalau bulan-bulan Juli, bulan Agustus gini ini musim panas, sehingga pasir-pasir itu jadi kering. Nah, kalau kena angin nanti debunya itu bakalan banyak banget yang berterbangan teman-teman. Takutnya masuk ke saluran pernapasan gitu. Ya, kita harus jaga-jaga aja lah. Karena jeepnya di sini kenceng-kenceng teman-teman. Bagi jeep sih padang pasir ini ya ringan banget, nggak ada apa-apanya. Coba kalau motor kayak gini malah ngesot nih motorku. Oh iya. Iya. Oke. Oke teman-teman. Wih,
Serunya lewat padang pasir ini yang ngeset-ngeset kayak gini nih. Rawan nih, bahaya teman-teman. Bahaya. Nyangkut lagi. Nyangkut. Iya. Banyak juga tuh teman-teman motor yang pada kesulitan melewati lautan pasir ini. Ya, ayo. Ya, oke, bisa yuk. Debunya. Debunya cuy. Mereka malah lewat sana. Hampir jatuh teman-teman. Berat banget sih rintangannya, licin banget. Wah, gila. Belum sarapan udah diajar kayak gini. Wah, nggak kebayang nih nanti naiknya ke atas kawah gimana nih. Aduh, ini serius asli licin banget teman-teman. Oke, capek. Oke, lanjut lagi. Tuh lihat tuh, jeep-jeep itu pada kenceng-kenceng di pasir, dilibas habis sama mereka nih. Mantap. Yuk, bisa yuk. Iya, kena lagi. Ya, ngesot. Wah, pegel bro. Sih. Aduh. Waduh, di sini jalannya kok ngeri-ngeri sedap ini ya. Di sini keras. Oke, bahaya teman-teman. Nah itu kayaknya dalam deh ini. Apa namanya, pasirnya nggak ada road tracknya, traksi bannya nggak ada. Kelihatannya di situ sangat licin. Nah, menurut infonya katanya di sini juga ada pasir hisapnya teman-teman, tapi saya nggak ngerti pasir hisapnya itu di sebelah mana. Mungkin pasir hisapnya itu di lahanan pasir yang nggak ada treknya seperti ini. Bisa jadi itu merupakan pasir hisap. Debunya teman-teman, meskipun sudah maskeran seperti ini loh, masih aja saya itu sesek teman-teman. Maksudnya gara-gara apa namanya, debunya ini loh banyak loh, lihat nih debu pasir. Jadi kita jangan belakangi jeep deh, soalnya debunya itu ngeri banget. Ngerekam gak ini? Ngerekam. Oke, nah jadi kita akan ke sana teman-teman.
Oke, sekarang kita akan ke sana untuk menuju ke parkiran motornya. Karena kalau nggak salah di sana itu ada parkiran motor deh, buat naik ke kawah teman-teman. Jadi di situ ada parkiran motor. Nah, sekarang kita mau menuju ke arah sana. Ya, tengok dulu ada jeep apa enggak. Oke, nggak ada, kita masuk aja deh. Oh, ini ada klub motor lagi kopdar nih di Bromo. Oke, kita masuk teman-teman. Nih dia. Oke. Nah, di depan kita itu ada pura teman-teman. Namanya kalau nggak salah namanya Pura Luhur Poten. Pura Luhur Poten ini merupakan pura besarnya suku Tengger yang ada di sini ya. Jadi rata-rata yang tinggal di Bromo ini merupakan masyarakat orang-orang khas suku Tengger teman-teman, atau orang-orang suku Tengger yang mayoritas agamanya mereka itu adalah Hindu itu. Nah, ini puranya, pura yang paling gede di sini. Hebat ya, mereka itu bisa bikin pura di tengah-tengah lahan pasir seperti ini teman-teman. Dan mereka kalau sembahyang itu ke sini. Nah, katanya juga di atas Gunung Batok itu ada pura juga teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan kita ini Gunung Batok. Nah, kalau Bromonya itu yang sana teman-teman, itu Bromonya itu. Kalau Semeru di baliknya Bromo ini nggak kelihatan dari sini Semerunya. Oke. Nah, saat ini saya sedang berkendara menuju ke parkiran motor teman-teman, karena sebentar lagi saya akan mendaki ke Kawah Bromo ya. Nah, di depan ini terlihat bangunan yang berbentuk seperti pura yang megah teman-teman. Nah, inilah dia Pura Luhur Poten ya, yang merupakan pura tempat beribadahnya suku Tengger teman-teman, karena mayoritas suku Tengger yang ada di Bromo ini beragama Hindu. Jadi kalau ketika mereka ada upacara yang besar seperti Yatnya Kasada, mereka pasti merayakannya di sini teman-teman. Parkir roda 2. Nah, di sini nih parkirnya nih. Nah, ini dia. Jam segini orang-orang masih banyak banget yang naik ke atas. Oke. Nah, oke, kita parkir di sini aja, teman-teman. Oke. Gila. Tuh, mantap. Debuan banget teman-teman. Ya, namanya saja habis melintasi padang pasir. Jadi ya motor pasti kotor dan berdebu. Kalau nggak gitu nggak off-road namanya, nggak touring, nggak asik, bukan anak motor. Bukan ya, nggak jelas ah. Nah, di sini itu juga ada toilet teman-teman. Nah, jadi kalian kalau keberut beol, keberut pipis, kalian nggak perlu khawatir, kalian juga bisa pakai toilet di sini. Dan ya sama saja, harganya Rp5.000. Mantap. Jadi sebisa mungkin kalau kalian kesini tuh pesen saya, kalian jangan terlalu banyak pipis deh.
karena uangnya akan habis di situ. Mantap. Yuk kita naik, yuk. Kita naik ke kawah. Anakku lanang keturutan syukur bisa nyawang Gunung Bromo saiki rejo ning ora lilo yen kelingan. Oke teman-teman, ini kayaknya sepatu saya banyak pasirnya deh. Sudah Pak. Nah jadi sebenarnya kalau kita mau menuju ke kawah itu dari sini kalian bisa pakai dua pilihan teman-teman, yaitu jalan kaki ya, terus yang kedua itu naik kuda. Ya mungkin seperti yang saya tadi bilang itu, mungkin kudanya sekali OTW dari parkiran motor ke pos kuda yang ada di atas itu 50.000 ya sekali OTW teman-teman. Jadi kalau pulang pergi bolak-balik itu ya mungkin 100 ribuan ya, tapi kita cari sehatnya ya, karena apa namanya, kayak saya gini kan jarang olahraga ini. Tuh lihat perut saya buncit teman-teman. Jadi ya gak apa-apa, kita jalan kaki aja teman-teman biar lebih sehat. Terus di bawah ini kita harus perhatikan langkah kita karena banyak tai kuda teman-teman, banyak jackpot. Tuh. Mantep tuh, kalau naik kuda mah enak, nggak perlu harus ngerasain capek. Nah di sini kita juga harus pinter atur nafas teman-teman, supaya apa namanya, kita bisa sampai dengan kondisi yang sehat. Soalnya kalau terlalu dipaksain juga bahaya. Kalau capek gitu ya istirahat aja lah. Apa ini? Komang. Tuh kayaknya pasir hisap tuh, tapi nggak tahu lagi sih. Sotoy. Sotoy banget sih. Ini tanaman apa ya ini ya? Oh ini edelweiss teman-teman. Edelweiss deh ini. Ini daun, ini bunganya, terus ini daunnya. Edelweiss ini bunga abadi. Mantap deh. Bagus. Tuh, lihat tuh. Jackpot berceceran di mana-mana. Nah, ini dia nih yang harus kita budayakan. Sebagai wisatawan yang baik, kita harus selalu buang sampah pada tempatnya teman-teman. Ingat ya, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kelestarian alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini jalannya ini menanjak teman-teman, jadi lumayan berat ya, tapi saya masih sanggup kok. Yuk kita terus yuk. Tuh masih seger tuh jackpotnya tuh, lumayan kalau keinjak tuh. Siap-siap gosok sepatu kalau keinjak. Ini ngomong-ngomong kamera saya berdebu banget nih, kotor pol. Jadi perlengkapan pendukung yang harus kalian bawa itu adalah tutup hidung seperti ini teman-teman. Jadi saya pakai tutup hidung. Mana saya sambil bawa ransel kayak gini lagi. Jadi teman-teman, itu tuh sudah mulai kelihatan anak tangganya tuh.
Udah mulai kelihatan ya anak tangganya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke sana. Aduh, capek banget. Nah ini GoPro saya baterainya sambil ngecas teman-teman, tadi sempat habis. Jadi saya hubungkan sama power bank ini. Lumayan, power banknya saya taruh di sini. Jadi setidaknya GoPro saya itu nggak bener-bener mati dan nggak perlu harus ganti baterai. Kita sudah di pos keduanya teman-teman ya. Jadi anggapannya parkiran itu pos pertama, terus ini pos kedua. Pos kedua. Jadi di sini juga banyak yang jualan cemilan, terus air putih, kopi mungkin, mie pop mie dijual di sini juga teman-teman. Wah, ngomong-ngomong gimana ya mereka bawanya itu ya? Dari bawah sono sampai ke atas sini, astaga. Nih kuda-kudanya parkir di sini semua teman-teman. Jadi parkiran motor itu di sana teman-teman. Tuh jauh kan. Sedangkan posisi saya berada di sini. Nah ini udah dekat ini dari anak tangga. Noh tuh. Itu tinggi banget tuh anak tangganya. Oke, kita lanjutkan perjuangan lagi teman-teman. Debunya banyak banget. Pak, lihat sepatu saya. Pasir tok teman-teman. Tuh, pas kaki gak bondorek bolong. Debunya. Coba kita lihat yang ini. Banyak banget debunya.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah menaiki anak tangga untuk menuju ke Kawah Bromo karena sebentar lagi sampai tuh di depan kita. Dan sudah saya hitung ada kurang lebih sekitar 240 anak tangga teman-teman. Nah kalau kalian sampai sini harus pinter-pinter jaga nafas aja teman-teman. Kalau capek ya istirahat aja, nggak usah terlalu dipaksakan ya. Kalau saya sih ya naik tangga secukupnya, nanti kalau capek ya berhenti lagi gitu teman-teman. Yang penting sampai kawah. Kalau naiknya sih agak berat, tapi kalau nanti turunnya itu enteng kok teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan, ternyata kawasan Bromo ini banyak sekali wisatawan asing ya. Padahal harga tiket masuknya itu kalau untuk wisatawan asing untuk hari libur itu setahu saya 220.000. Kalau untuk kalau untuk hari biasa itu 220.000. Kalau untuk hari libur itu 320.000 gitu. Ya cukup mahal sih sebenarnya kalau buat kita yang warga lokal ini. Nah, tapi karena bulan-bulan ini memang bulan-bulan yang terbaik untuk menikmati pemandangan Bromo, makanya nggak heran kalau wisatawan asing itu nggak peduli gitu loh. Karena mungkin yang mereka pikir mumpung masih di Indonesia, apalagi ini bulan-bulan terbaik untuk menikmati kawasan wisata Bromo, jadi ya makanya mereka datang ke sini. Ya mungkin begitu sih. Oke teman-teman, setelah melewati perjuangan yang cukup berat ya, akhirnya saya sampai juga nih di atas kawah Gunung Bromo teman-teman. Dan di sini untuk suhu udaranya tidak terlalu dingin ya, jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau kalian nggak pakai jaket itu aman. Dan untuk pemandangannya sendiri ya dari sini kita bisa melihat langsung kawah Gunung Bromo teman-teman. Agak ngeri sih, yang mungkin kalau kalian baru pertama kali kesini ngelihatnya itu agak merinding karena kalau kita melihat kawah itu pemandangannya langsung curam teman-teman. Jadi ya takut tergelincir aja. Kalau tergelincir ya wassalam deh, pulang tinggal nama doang. Tapi sejauh kalian hati-hati ya nggak masalah sih. Overall pemandangan di sini keren kok. Kita bisa lihat kawah Bromo, sekaligus kita bisa melihat pemandangan yang di sekitar atau yang di bawah itu. Keren banget teman-teman. Oh ya, untuk kekuatan sinyal HP di sini itu sangat kuat teman-teman, karena di sekitar Bromo ini kalau nggak salah ada tower untuk untuk sinyal dari provider masing-masing gitu. Dan kalian nggak perlu khawatir karena di sini bahkan sinyalnya itu bisa untuk buat belanja online ya. Jadi saya tadi sempat beli baut klip plastik yang hilang tadi itu buat motor di atas kawah ini teman-teman. Jadi untuk masalah sinyal saya rasa tidak perlu khawatir karena full di sini sinyalnya, full. Oke, jadi setelah saya dari atas kawah tadi, sekarang saya sudah turun dan posisi saat ini saya berada di sebuah warung dekat dengan parkiran motor teman-teman. Beli air putih sekaligus tanya-tanya tentang informasi jalan pulang menuju Malang ya, via jalur Tumpang teman-teman. Ya, jadi episode kedua saya akhiri sampai sini. Jadi saya sudah membahas secara detail ya mengenai rute perjalanan dari penanjakan 1 sampai ke lautan pasirnya, berikut sama pendakian ke kawahnya teman-teman. Ya, jadi saya rasa cukup dulu karena video ini juga durasinya sudah lumayan panjang ya. Jadi ya seperti itu. Nanti kita akan kembali di episode ketiga teman-teman, tentang rute perjalanan dari lautan pasir menuju ke arah Tumpang. Oke, saya undur diri dulu dan sampai jumpa di episode ketiga teman-teman.